wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast Chit Chat MU. Sedikit chit chat untuk membuka harimu. Halo sahabat podcast, kenalin nama aku Safira Eka Anifinanda di podcast Chit Chat MU. Nah, kali ini aku mau berbincang-bincang ya dengan teman chit chat aku yang kabarnya itu pernah menjadi top kompeten student gitu di SNPMU. Oke, jadi langsung aja kita kenalin ya kakaknya. Halo Kak. Halo. Kenalin Kak, namanya siapa ke sahabat podcast? Halo semua, kenalin aku Davi. Di SMP Sulaiman Baul Ulum, aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, jadi kan nih kakak kan ya sebagai ketua OSIS juga sebagai top kompeten student gitu. Jadi tuh kayak gimana gitu rasanya menjadi ketua OSIS Kak ya waktu periode 2020-2021 Kak? Ya pastinya bangga ya jadi Ketua OSIS. Siapa sih yang nggak bangga gitu jadi Ketua OSIS? Yes. Terus yang kedua itu agak kaget sih pas jadi Ketua OSIS. Karena ya kan di SD nggak ada gitu namanya OSIS. Adanya kan cuma pengurus kelas, ketua, wakil, sekretaris, dan lain-lain gitu sih. Ya, Jadi dulu tuh langsung jadi ketua atau apa ya? Atau dalam pemilihan dulu gitu Kak? ya maksudnya nggak langsung lah jadi ketua, semua itu ada prosesnya. Jadi kita awal masuk dulu itu seleksi, terus habis itu pengangkatan, pelantikan. Nah itu baru di situ ada kayak kandidat pemilihan ketua OSIS gitu nih. Oh gitu. Nah terus nih Kak ya waktu itu kan apa ya? Waktu 2021 ya Kak ya, itu kan ada yang namanya virus COVID-19 kan. Jadi kan waktu itu kan juga aku kan juga jadi anggotanya kakak ya waktu itu ya. Jadi kan agak-agak enak gitu kan kalau misalnya dalam berorganisasi tapi waktu pandemi. Jadi kalau menurut kakak tuh kayak gimana gitu ya kalau misalnya berorganisasi tapi waktu pandemi Kak? Ya pasti semua anak organisasi juga kalau pas merasa pandemi juga merasa ada yang kurang gitu ya, biasanya kita Ya. udah atur kegiatan, atur acara sesuai dengan schedule itu udah banyak, tiba-tiba harus ditunda dan Harus bahkan pupus gitu iya ya? bahkan dipupusin gitu. Itu juga agak apa ya, ngeri sih gitu, kayak sedih gitu. Biasanya kita kalau ada event dari sekolahan kita maksimalkan di situ dari pagi sampai ke pagi lagi, dan Iya. kita tiba-tiba nggak ada, itu agak aneh sih. Agak aneh gitu maksudnya. Iya. Nah terus kan dalam berorganisasi kan ya Kak, pasti punya tuh yang namanya program kerja ya. Iya. Nah kira-kira ada nggak sih yang hal alternatif gitu ya agar kayak program kerja itu nggak pupus gitu meskipun dalam waktu pandemi, kayak gimana gitu menurut Kakak? Aduh, itu mungkin ada ya, tapi nggak semua kegiatan itu bisa diatur gitu, bisa direkondisikan. Jadi mungkin kalau kegiatan yang bisa diatur ulang seperti kayak lomba-lomba 17 Agustusan gitu, tapi kita lewat online, seperti buat event kayak foto pahlawan temanya, terus habis itu kita ada kayak cerdas cermat, lomba tarik tambang online Iya. ya. Gitu ya. Dulu pernah viral gitu kan ya. Kayak Itu. seru banget tapi juga masih ada yang namanya itu adu-aduan misalnya Iya. bagi followers gitu kan ya kayak. Iya gitu. Terus juga kakak dulu kan juga jadi top kompeten student gitu kan. Nah itu kan aku cuma dengarnya dari guru-guru doang, terus dari anak-anak juga, terus dari kakak. Aku punya loh Kak teman kakak di sini Kak. Iya lah. Ini namanya tuh Novel sama Nadine, kenal nggak? Oh ya, pernah dengar. Nah, aku kenal dari situ, namanya Kak Davi, katanya tuh pinter banget tuh anak kalau misalnya dalam olimpiade atau apa tuh pasti kayak lancar banget gitu otaknya. Benar banget ya. Oh bener Kak, waktu dari kelas 7 sampai 8 tuh kakak menjadi top kompeten student gitu kan? Ya gimana ya, dibilang gosip ya nggak cuma gosip gitu. Iya. Itu fakta ya, bisa dibilang fakta gitu. Top competence student itu benar-benar kayak pencapaian tertinggi aku selama ini gitu. Kayak Terutama turut gitu ya. terutama di SMP sama Baul Ulum juga, itu sebagai pencapaian yang tertinggi. Oh gitu ya kayak, jadi kan kayak gimana ya, kayak aku sendiri juga kadang agak sulit gitu kalau melewati masa-masa aduh top kompeten student, apalagi kan saingannya kan banyak banget ya. Nah itu kan waktu top kompeten student ya Kak ya, itu tuh diambil dari kelas sendiri-sendiri atau langsung kayak ABCD digabung semuanya gitu? Kalau top competence student sendiri itu kan sebenarnya mirip sama kayak ranking gitu. Kalau Ya. di sekolah-sekolah lain mungkin di SD juga itu kan rankingnya diambil dari setiap kelas, diambil 3 yang terbesar. Tapi kalau yang top competence student ini digabung dari satu angkatan gitu loh. Jadi dari kelas A, kelas B, kelas C, seterusnya itu diambil gitu, 3 tertinggi. Oh dan Gitu. itu pun kakak ngelawan dari 100 lebih gitu kayak, kalau aku sendiri kayaknya nggak bisa sih ya. Tapi kan gimana ya kalau misalnya emang udah kerja keras pasti insya Allah bisa lah. Iya, usaha kan tidak pernah Iya. mengkhianati hasil ya kan. Jadi pasti orang tua kakak pasti bahagia dong. Ya bahagia, alhamdulillah bahagia, terharu juga, bangga. Dan awalnya juga nggak percaya gitu. Iya, pasti nggak percaya sih. Sama kalau misalnya aku sih paling notok peringkat 3 itu, notok nggak pernah peringkat 1. Ya itu bisa, itu diasah jadi. Iya, jadi kakak dulu juga pernah jadi ketua OSIS, terus juga top kompeten student. Nah, bagi aku sendiri sih
kayak agak sulit gitu buat ngatur waktu. Nah kira-kira ada sih kakak tuh kayak gimana gitu ngatur waktunya? Kalau aja kan sahabat podcast juga kayak bisa dicontoh gitu dari kakak. Kalau untuk atur waktu sendiri sebenarnya nggak ada ya. Aku nggak pernah bisa sebenarnya, nggak pernah bisa untuk mengatur waktu, untuk membagi waktu ya. Iya. Jadi kalau untuk pembagian waktu di organisasi, aku kan ikut organisasi ya, jadi ketua OSIS, terus habis itu top competent student juga kan akademik. Terus yang paling penting juga ada me time-nya itu loh. Kan kita juga harus menjaga mental health kita, seperti yang ya anak-anak gini siapa sih yang kayak gitu ya. Apalagi kan dulu aku kan anggotanya kakak ya. Terus juga dulu aku juga jarang banget loh kak perasaan ikut me time. Soalnya kan aku kan tipe yang kayak ya gitu deh pokoknya. Nah dulu tuh me time-nya tuh kayak di sekolah aja nggak sih kak? Iya, kalau aku sendiri me time-ku ada di organisasi sih, tapi di organisasi itu sendiri ya kita kan juga kan nggak terlalu serius gitu, nggak selalu kerja gitu. Jadi kita ada bahkan lebih banyak waktu untuk ngomong-ngomong, kita santai-santai, bercanda gitu. Berarti nih kakak tuh orangnya tuh kayak orang tuh percaya kinerja kakak gitu ya dalam berorganisasi gitu. Bisa dibilang begitu. Gitu ya kak ya. Oke sih, bagus banget sih kinerja kakak ya ternyata. Dan ya dulu kakak juga pernah ikutnya namanya OSIS, top competent student ya pastinya kan ada lah ya orang-orang luar yang kayak masih mikir emang kayak nggak merasa kebebani gitu, pasti kan ada keuntungan sama kerugiannya. Kira-kira kalau menurut kakak sendiri nih ya, menurut pendapat kakak, keuntungannya itu apa sih ya kalau dalam berorganisasi gitu? Keuntungan dalam berorganisasi ya, mungkin kita bahas di dalam sekolah aja. Kalau keuntungannya mungkin kita lebih bisa ngerasain fasilitas sekolah lebih lama, bisa dibilang begitu, lebih intens. Terus habis itu kita juga bisa merasakan apa yang nggak orang lain selain anak organisasi rasakan, itu sih. Jadi terus karena pengalaman kita berdua sebagai anak OSIS ya kan kita kan sama-sama pengurus OSIS juga kan terus tahu. Kayak waktu aku tuh kadang buka handphone tuh ya, buka TikTok, terus buka medsos lah, kadang juga teman-teman sekolah aku kadang bilang gini, oh itu ngapain sih ikut kayak OSIS. bakal jadi babu gitu katanya. Kalau menurut aku sendiri sih nggak bagus sih, kayak itu emang kemauan aku sendiri gitu kan ya. Kalau menurut kakak gimana kalau misalnya OSIS itu dibilang orang tuh kayak babu gitu? Ya kalau menurutku ya udah biarin lah mereka mau ngomong apa, toh juga mereka gak ada hubungannya dengan OSIS gitu, tanpa mereka juga OSIS bakal tetap jalan gitu. Terus ya kalau tanggapanku ya dibilang babu, dibilang pembantu sekolah, mau aja disuruh-suruh guru gitu kan, tuh apa ya, kayak mereka itu lihatnya dari satu sisi aja gitu loh, tapi nggak lihat keseluruhan. Iya masih benar sih iya kan gitu ya. Ya biar kalau keseluruhan kan kita juga ada bercandaan, ada senang-senang gitu, kita main bareng, rasa kekeluargaan. Itu yang mereka lihat kan hanya dari OSIS disuruh, OSIS disuruh gini, bantu sekolah sampai pagi, sampai sore, ke sore lagi, ke pagi lagi gitu kan. Pernah gak sih kayak kakak tuh ya waktu pulang sore nih, aku juga pernah tuh kalau dalam berorganisasi juga pernah pulang sore gitu kan. Pernah gak sih kayak orang tuanya tuh gini, lu tuh ngapain sih pulang sore mulu, kayak sampai pekerjaan rumah itu ditinggalin gitu. Itu sering banget dan kelihatannya hampir semua anak organisasi juga merasakan itu loh. Kalau kamu sendiri digituin ya? Iya benar sih kayak gitu. So, aku juga awalnya juga digituin di kelas 7 kan, awal-awal masuk OSIS biasanya anak pulang jam 2, aku pulang jam 4 sendiri, pulang malam bahkan. Itu ya dibilang gitu, aku ya terima tuh, karena ini resikoku juga gitu. Iya sih, namanya juga resiko anak OSIS juga top kompeten Karena kan ada resikonya gitu. Ya aku anggap itu sebuah resiko yang aku harus tanggung dan aku harus mengimbangi gitu. Kalau ada waktu di rumah santai-santai aku nyapu atau ngapain bantu gitu. Tapi kalau aku sendiri sih kalau capek biasanya pulang sekolah langsung tidur, kadang sampai ninggalin pekerjaan rumah gitu. Iya nggak apa-apa sih, kan juga capek, tapi ya itu menurutku sendiri. Nggak berlebihan gitu ya. Nah oke sih kak, kayaknya ini aja sih berbincang-bincang. Kayaknya ada nggak sih kata-kata untuk sahabat podcast agar bisa ditiru gitu? Ada kata-kata yang quotes-quotes gitu gak kira-kira? Mungkin dari tadi kita bahas tentang waktu ya. Iya. Waktu itu harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kita isi dengan hal-hal yang positif, karena di setiap detiknya itu tidak akan bisa kita ulang kembali gitu loh. Jadi kita tuh harus enjoy dalam melakukan sesuatu, kita harus santai, nggak perlu buru-buru gitu. Ya, gitu. Karena semuanya itu butuh proses. Oke, terima kasih ya kak ya udah berbincang-bincang sama aku. Nanti kalau ada waktu luang, kali aja kita ngobrol-ngobrol di luar juga. Iya, pastilah. Jadi sahabat podcast kayaknya cuman ini aja ya berbincang-bincangnya aku sama Kak Davi di Chit Chat MU. Oke, kayak gini aja. Aku mau pamit undur diri sama Kak siapa tadi? Kak Davi. Oke, sahabat podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.